Ketenangan pasangan Irwansyah dan Zaskia Sungkar yang dikabarkan tengah berlibur di tengah heboh virus corona lagi-lagi terusik dengan pemberitaan di media. Baru-baru ini, selain Medina Zain, muncul seorang pria bernama Fahran Rifki yang mengaku korban investasi kue artis yang digawangi Irwansyah. Jika Selasa lalu Medina mengaku mengalami kerugian sekitar 4 miliar akibat dugaan penggelapan, kali ini korban bernama Rifki mengaku merugi 1,7 miliar karena sistem pembagian hasil dari investasinya tak jelas juntrungannya. Dengan sejumlah barang bukti percakapan dan transfer, lelaki yang sempat mengagumi kealiman Irwansyah ini pun resmi melaporkan Irwansyah ke polisi. Kami telah melaporkan, ini ada klien kami namanya Fahran Rifki. Perihal laporannya adalah 372, 378 yaitu pasal penipuan dan penggelapan. Kami melaporkannya di Polda Metro Jaya terhadap terlapornya Hafiz Khairul Rizal dan kawan-kawan. Kalau dalam dokumennya di situ ada dalam hal ini berkaitan dengan klien kami diajak oleh si Hafiz untuk berbisnis, memasukkan investasinya ke dalam suatu perusahaan namanya PT Gigi Eat. Karena sepengetahuan klien saya ini yang pemiliknya adalah Irwansyah. Bertemulah mereka di Pondok Indah Mall, Irwansyah meyakinkan, akhirnya Irwansyah memerintahkan ke klien saya kalau dia berminat nanti transfer ke nomor rekening PT Gigi Eat. Setelah itu tahun 2017 ya. Setelah itu klien saya mentransferlah sejumlah uang 1,7. Nah, dengan catatan ini adalah perjanjian sirkah mudarabah. Jadi secara Islam ini ya. Nah, biasanya perjanjian secara Islam ini adalah perjanjian yang dilakukan dengan apabila semua modal semuanya sudah kembali baru dibagi gitu loh. Nah, setelah klien saya masukkan uangnya 1,7, perjanjiannya tidak pernah diterima sama dia. Tadi teman-teman media juga memberitahu katanya pola-polanya hampir-hampir sama gitu ya. Kami juga akhirnya ya ada banyak anggapan-anggapan bahwa katanya laporan kami ini laporan yang pansos mengada-ngada, tapi ternyata kan dinampakkan sekarang. Ya, atas nama bagi hasil sesuai standar syariah yang dikemas begitu apik, Irwansyah CS diduga mampu mengumpulkan investor kelas kakap untuk memperluas jaringan bisnis kue artisnya. Janji manis itu bahkan diakui pihak Rifki telah membuai dirinya. Tapi sayang, impian kaya dengan bonus surga itu kini tinggal tersisa ratapan nelangsa. Uang 1,7 miliar untuk investasi kini menguap begitu saja. Pasalnya, bagi hasil yang pernah dijanjikan hanya jadi bualan belaka. Kalau seperti ini kan bukan untuk bisnis jadinya kan, karena menurut dia itu bisnis sudah menguntungkan. Taunya 6 bulan kemudian nggak pernah lagi dikasih sama dia. Celakanya, menurut sang pengacara, saat korban hendak menagih haknya, kubu Irwan CS berdalih perusahaannya tengah merugi. Namun alibi itu tak bisa sepenuhnya diterima para korban, apalagi saat korban hendak meminta pertanggungjawaban yang transparan, pihak Irwansyah seolah terus mengulur-ulur waktu. Kalaupun rugi, ya walaupun nggak ada perjanjian kan, gentleman agreement itu kan kalau mama dia memang gentle, pertanggungjawaban mana datanya, keluarkan datanya dan sebagainya. Waktu itu saya minta, kami rugi katanya, begini. Oke, tolong perlihatkan lapor keuangan ke saya, ya kan? Lapor keuangan ke saya, karena di awal-awal itu nilai keuntungan yang dibagi itu sangat fantastis. 1,6 lah, 1,6, 89, 4,1. Nah ini data yang mereka kasih ke kita. Nah, kan nilainya sangat tinggi nih per 2 bulan nih. Artinya seperti ini masuk uang di sini 2 bulan dicak sama dia langsung kan. Seharusnya kalau dalam apanya dia si Hafiz, dia mengatakan bahwa ini akan dibuat untuk buka outlet.
Kesal masalahnya digantung, korban pun naik pitam hingga resmi melaporkan mantan kekasih Acha Septriasa itu ke polisi. Selain Rifki, sebelumnya Medina Zain juga kerap meluapkan amarahnya lewat postingan video bernada sindiran terhadap suami sahabatnya itu. Tapi lagi-lagi respons kubu Irwansyah dingin. Alih-alih mendapatkan respons, Medina malah mendapat cibiran dari netizen. Opini-opini bahwa ini adalah karma dan lain sebagainya, ya kalau itu tidak ada hubungannya sama sekali. Menurut saya itu kurang tepat lah seperti itu, karena laporan kami pun berjalan dan berproses gitu. Dan kami juga sempat mendengar bahwa ada laporan lagi. Entah mengapa Irwansyah cenderung menepi, yang jelas beberapa waktu lalu ia pernah mengungkap jika dirinya hanya menjadi sasaran tembak para korban karena statusnya sebagai public figure. Sementara menurutnya, orang yang paling bertanggung jawab sepenuhnya bukan adalah dirinya. Saya pada dasarnya juga nggak mau melakukan hal seperti ini ya, karena memang kita juga dulu awalnya baik-baik dan mereka kelihatannya juga alim-alim gitu kan, makanya saya percaya dan juga dari cara mereka mengajak dan lain-lain. Nah, saya cuman sebenarnya mengikuti proses saja ya, saya lebih ke mengikuti proses. Jadi intinya saya cuman ingin dikembalikan hak saya aja kayak gitu. Tampilan fisik bagaimanapun tak pernah jadi jaminan kealiman seseorang di mata Tuhan. Jika Rifki CS mengandalkan itu, jelas tindakannya sudah keliru. Di hadapan uang, semua orang beragama sama. Adagium itu seolah berlaku pada kasus Rifki yang mengaku awalnya kagum atas baju kealiman Irwansyah, lalu kemudian mengaku menjadi korban buayan angin surga keuntungan. Lantas, jika Irwansyah benar, mengapa ia harus menepi? Atau jikapun telah terjadi kekeliruan, bukankah Medina maupun korban lainnya masih menunggu itikat baik untuk segera diselesaikan masalah investasi kue artisnya? Ya seperti awalnya Irwan ini kan sebenarnya orang baik kan, orang baik ya selesaikanlah semua kewajiban. Karena ini kan kalau dia memang ya bagi saya dia kelihatan alim lah ya kan, selesaikanlah karena hak dan kewajiban ini, apalagi ini kan pakai hukum-hukum Islam sirkah gitu loh ya.